suci Ramadan, sikap kita adalah gembira datangnya bulan suci Ramadan. Anak-anak Ustaz, senang atau tidak datangnya bulan Ramadan? Senang. Ustaz mau tanya, ya, kenapa senang datang bulan Ramadan? Apa alasannya? Banyak makanan yang enak-enak? Alhamdulillah. Iya Ustaz. Ya kan? Kalau bulan Ramadan datang, insya Allah rezeki dari Allah akan datang ke rumah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. An amana bi ni'mati imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nahana 'anit tiba'il hawa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat jamaah salat Isya Masjid Babu Salam Sukamaju yang dirahmati insyaallah kita semua yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling indah manakala malam ini, detik ini kita masih dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat yang banyak. Di antaranya nikmat umur yang panjang. Doa kita akhir Ramadan tahun lalu insyaallah Subhanahu wa taala diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana akhir Ramadan tahun lalu kita sudah bermunajat kepada Allah. Ya Allah, panjangkanlah umurku, sampaikanlah usiaku pada bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Maka alhamdulillah hari-hari ya, detik-detik mendekati bulan suci Ramadan sudah diambang pintu. Malam ini kita sudah berada di tanggal 28 Sa'ban 1444 Hijriah. Bertepatan hari ini 19 Maret 2023. Alhamdulillah. Wallahu bisa'ada wal farah. Tidak ada kata yang paling indah kecuali kita tetap istiqomah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekecil apapun nikmat, apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu hadirin sekalian, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hidup dan kehidupan yang kita jalani ini akan terasa indah. Itulah hidup yang mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat hidup kita sebagai seorang hamba yang sedang dan akan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
Karena di dalam Al-Quran surat Ibrahim Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang mau bersyukur atas nikmat Allah, maka niscaya pasti akan kutambah nikmatnya lagi. Maka alhamdulillah Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam hidup ini kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya nikmat Allah yang lebih besar akan dianugerahkan kepada kita semua. Bukan hanya dalam kehidupan dunia, insya Allah di kehidupan akhirat di masa yang akan datang. Selawat dan salam yang kedua, tidak lupa kita ucapkan keharibaan junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, yang mana beliaulah yang sudah menawarkan syariat Islam dan sunnah-sunnahnya di tengah-tengah kehidupan kita. Maka barang siapa insan manusia yang mau menyandarkan setiap gerak langkah aktivitas hidupnya ittiba kepada syariat Allah dan senantiasa senang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya kehidupan kita akan diliputi hidayah. Atmosfer hidayah senantiasa melingkupi kehidupan kita. Itulah kita berusaha dan berupaya menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa kita akan memperoleh kekekalan hidayah. Kalau kita diberi hidayah yang kekal, itu tidak lain tidak bukan kita akan mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita digolongkan menjadi hamba yang abdan syakura, hamba yang senantiasa mendapatkan petunjuk, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada gilirannya kita nanti semua beserta keluarga, masyarakat kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar, Allah akan menggiring orang-orang yang bertakwa menuju surga, rombongan-rombongan. Itulah rombongan warga Sukamaju, Masjid Babu Salam dan sekitarnya, yang senantiasa istiqamah memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan kegiatan amal ibadah di dalamnya. Apatah lagi sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Nabi bersabda, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, kata Rasul, qad azallakum syahrun azimun syahrum mubarak. Sungguh, kata Nabi, sebentar lagi akan datang kepadamu bulan yang agung, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan berkah di dalamnya. Maka barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa dan kesalahannya. Man soma Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengampunkan dosa dan kesalahannya pada masa yang lalu dan yang akan datang. Nah, inilah hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 5 macam sikap kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, Bapak Ibu hadirin sekalian, datangnya bulan suci Ramadan, sikap kita adalah gembira
datangnya bulan suci Ramadan. Anak-anak Ustaz, senang atau tidak datangnya bulan Ramadan? Senang. Ustaz mau tanya, ya, kenapa senang datang bulan Ramadan? Apa alasannya? Banyak makanan yang enak-enak? Alhamdulillah. Iya Ustaz. Ya kan? Kalau bulan Ramadan datang, insya Allah rezeki dari Allah akan datang ke rumah kita. Ya kan? Nah, kenapa anak Ustaz kalau mau puasa, apa yang diminta anak Ustaz yang mau puasa, itu nanti Allah akan mengabulkannya. Mintalah apa yang Ananda minta. Ya, Ma, aku kan puasa. Nanti mau buka puasa jangan lupa belikan es lengkong ya. Alhamdulillah. Beli apalagi nakku? Kolak ya. Nah, semuanya dibelikan. Ma, semangkanya jangan lupa. Semangka lagi dibelikan. Ya kan? Alhamdulillah, rezeki berlimpah. Itulah salah satu berkahnya bulan suci Ramadan. Ada saja rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk anak-anak Ustaz kalau bulan Ramadan datang gembira. Kenapa gembira? Karena banyak rezeki yang datang berlimpah dari Allah. Kemudian rame di masjid, rame ya, habis sholat isya biasanya kita pulang, ini nanti tak pulang sampai tengah malam. Setelah sholat tarawih nanti ada ceramah, habis itu tadarus baca Quran sampai tengah malam. Alhamdulillah, itu namanya kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gembira hati kita dengan datangnya bulan suci Ramadan bukan hanya dirasakan oleh anak-anak kita, tapi juga ibu-ibu, bapak-bapak, saya juga. Datangnya bulan suci Ramadan, gembiralah hati kita, dikarenakan kita memiliki iman yang bersemayam di lubuk hati kita yang paling dalam. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, gembira hati kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menanamkan kecintaan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin sekalian, jangan lupa yang datang bulan suci Ramadan, maka mari kita sucikan diri kita. Tazkiyatun nafs, sucikan diri kita. Kenapa? Bulan suci yang akan datang kita pun harus suci. Suci lahir dan batin kita. Tutur katanya disucikan, jangan mengucapkan kata keji dan kotor, jangan berdusta, jangan membuli, ya, jangan mengejek kawan. Itu namanya perbuatan yang sia-sia. Karena Nabi sudah bersabda, apa kata Rasul? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan tapi dia tidak bisa meninggalkan kata-kata keji dan kotor dalam puasanya, maka Allah tidak akan menerima ibadah puasanya. Kewajiban gugur, pahala enggak dapat. Menguap pahalanya. Astagfirullah, rugi. Jadi Allah tidak berhajat kepada puasa seorang hamba yang masih mengucapkan kata keji dan kotor. Jadi harus suci dan bersih. Makanya sudah menjadi tradisi Bapak Ibu hadirin sekalian, di Nusantara
di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand. Kalau datang bulan suci Ramadan, umat Islam itu membersihkan dirinya dengan cara marpangir, balimau, mandi kembang sore-sore habis asar. Bukan mandi kembang tengah malam, mandi kembang. Maka masih ada orang-orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, di penghujung bulan Sa'ban itu pergi dia ke pasar membeli daun pandan. Ada dijual udah tuh, udah diikat kecil-kecil, toko bunga. Daun pinang, bunga pinang, kemudian daun serai. Diikat, direbus di dandang, setengah dandang airnya, direbus setengah tinggi. Kemudian setelah air itu mendidih, didinginkan, anaknya disuruh mandi. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, suka yang indah-indah. Allah itu wangi, suka yang wangi-wangi. Apalagi kalau mandi marpangir balimau katanya, Bapak Ibu hadirin sekalian, wanginya alami. Beda dia dengan mandi pakai sabun wangi. Beda dia mandi dengan pakai Gatsby, Dove, pakai sampo clear. Beda. Coba nanti kalau ibunya merebus air, mandi pakai air yang sudah dicampur daun pandan sama bunga pinang, ketika mandi harum wangi, rambutnya wangi, badannya wangi. Wanginya kenapa? Tentu dimulakan dengan niat senang, gembira, supaya wangi kita datangnya bulan suci Ramadan, maka kita bersihkan diri kita dengan wangi-wangi yang natural. Itu natural namanya, dari alam, alami. Ya, Allah menciptakan daun pandan itu wangi, Allah menciptakan bunga pinang itu wangi, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjadi sarana kepada kita datangnya Ramadan kita gembira. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, sucikan hati kita, antar yang hidup, kerabat, jiran, tetangga, saling bermaaf-maafan. Dua orang muslim bertemu berjabat tangan, maka berguguranlah dosa-dosanya sampai mereka berpisah. Maka ya, dalam minggu ini perwiritan ibu-ibu, perwiritan bapak-bapak, mau masuk Ramadan ditutup sebentar. Pengajian majelis taklim ditutup sebentar. Jamaahnya saling bermaaf-maafan. Bermaaf-maafan. Maka insya Allah berguguranlah dosa dan kesalahan kita. Tidak ada perhitungan di belakang hari. Bukan hanya yang hidup saling memaafkan, maka datangnya bulan suci Ramadan tinggal 3 hari lagi. Inilah minggu terakhir di bulan Sa'ban ini. Kita tengok umat Islam di seluruh penjuru dunia rame berziarah kubur. Tadi awak lewat di kampung di Sungai Sengkol, rame mobil parkir, kereta parkir, bapak-bapak, ibu-ibu datang berziarah kubur. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian, yang belum berziarah kubur masih ada waktu 3 hari lagi. Ya, ini bukan dikhususkan, ziarah kubur itu kapan saja boleh. Maka momentumnya ketika mau Ramadan datang, disitulah kita mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi bersabda, apa kata Rasul? Orang yang cerdas hidupnya di dunia ini adalah orang yang banyak mengingat mati. Coba kita renungkan,
Bapak hadirin sekalian, selama ini rutinitas hidup kita pergi pagi pulang petang, pergi pagi pulang siang. Ada yang pergi pagi pulangnya besok pagi lagi. Enggak sempat dia untuk berziarah kubur. Yang ditengoknya dunia. Dunia, sawah, ladang yang ditengoknya. Kalau sudah sawah, ladang ditengok, kantor yang ditengok, mall, pasar, pajak kampung lalang, pajak sekambing. Kalau pajak pasar yang ditengok itu setiap hari, maka Bapak Ibu hadirin sekalian, yang ada di benak dan hatinya adalah kebesaran dunia. Kurang semuanya. Kurang kaya, kurang cukup, kurang enak, terus kurang. Sehingga karena dunia yang dibicarakan, dunia yang dipikirkan, ibadahnya pun lemah. Tapi kalau kita ziarah kubur, Bapak Ibu hadirin sekalian, disitulah kita diajarkan oleh Rasul. Dulu, ini merupakan dalil keterangan ziarah kubur. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkenang jasa-jasa Khadijah, istri tercinta, maka beliau pun bangkit dari peraduan. Bukan pagi, bukan siang, tapi malam. Terkenang jasa istri tercinta, bangkit dari peraduan. Beliau pergi ke Baqi untuk berziarah kubur kepada istrinya yang pertama, diikuti oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sampai di depan pemakaman kubur, ini menjadi adab, ya, etika kita berziarah kubur. Yang belum berziarah kubur, sampai di depan areal pemakaman pekuburan, jangan lupa adab yang pertama, ucap salam. Ya, anak ustaz, nanti kalau diajak orang tuanya ziarah kubur, jangan lupa ucap salam kepada penduduk kubur. Jangan masuk aja, ucap salam. Kita kalau mau masuk rumah, jangan lupa ucap salam kepada penduduk kubur, gitu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahli kubur, ya ahla diyar, minal qaumu mu'minina wal muslimin. Antum sabikun wa ana ajzi insyaallahu bikumul lahikun. Itulah ucap salam kepada penduduk kubur. Ustaz, nak pandai aku bahasa Arabnya, Indonesianya pun boleh. Salam sejahtera kepadamu wahai penduduk ahli kubur dari kaum muslimin dan mukminin. Kamu semua sudah mendahului kami. InsyaAllah saya akan menyusul. Alhamdulillah. Itulah kalimat istirja. Kita akan menyusul nanti di alam kubur. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, ya, lihatlah. Selama ini yang ditengok gedung mencakar langit, mall. Apalagi anak-anak ustadz, kalau udah Sabtu malam Minggu, ya swalayan, ya Indomaret yang ditengok. Tapi subat nanti, ya yuk kita ziarah kubur. Apa yang ditengok di kuburan? Yang ditengok batu nisan, kuburan yang kering kerontang. Subhanallah. Kalau sudah nengok kubur, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah nengok kubur, kita dapat iktibar, kita dapat pelajaran. Apa pelajarannya? Ya Allah, kalau aku mati nanti, inilah rumahku nanti, ya Allah. Jadi kemegahan dunia sudah tak terpikirkan lagi. Coba kalau kita dari mall ke mall, dari gedung ke gedung, macam mana nanti rumahku ku bikin cantik lagi, ku bikin tingkat 2. Wah, maka dunia terus nggak ada habis-habisnya. Tapi kalau nanti ziarah kubur, ya Allah, kalau aku meninggal nanti bekal apa yang ku bawa? Itulah Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan kita berziarah kubur, kita optimis untuk beramal ibadah. Dengan ziarah kubur, adabnya jangan lupa ucap salam.
Setelah itu masuklah ke areal pekuburan di mana saja kita berdiri. Kalau tidak becek, kalau tidak ada duri dan kaca, lebih bagus sendalnya dilepas. Nah, ini adab ziarah kubur. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian. Kenapa? Karena gesekan sendal orang yang masuk ke areal pekuburan itu menyakiti penduduk kubur. Derapnya itu tadi sungguh membisingkan. Karena Nabi mengatakan setelah 7 langkah orang mengantar ke kuburan, terdengar suara terompahnya. Wah, terompah itu sendal dari kayu. Karena orang dulu terompah namanya. Kalau kita sendal, apalagi pakai sepatu ya kan? Tergesek tanah tuh, itu kedengarannya sungguh sangat dahsyat kepada penduduk kubur. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lepas sendalnya, ya. Berdiri di mana saja, enggak mesti di depan kuburan orang tua kita. Apalagi kita ini penduduk dari Kota Medan. Ya, kuburan Batu Gingging, kuburan Sekambing, Panjabudi padat Bapak Ibu hadirin sekalian. Jangan sampai ziarah kubur kita melangkahi kuburan. Jangan sampai ziarah kubur kita duduk di batu nisan kuburan. Itu dilarang oleh agama. Berdiri di mana saja. Nabi begitu. Sampai di pintu gerbang Nabi berdiri menghadap kiblat. Allahumma ighfir lahum warhamhum warafa' darajatahum fi mahdiyin. Ya Allah, ampunkanlah seluruh penduduk kubur ini. Ya Allah, lapangkan kuburnya, muliakan tempat masuknya, golongkanlah mereka semua pada golongan hamba-hamba yang Engkau beri petunjuk. Nah, itulah doanya komprehensif. Setelah doanya umum kepada penduduk kubur, kalau masih ada waktu, boleh doanya khusus untuk keluarga. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir li abi wa ummi wa jaddi wa jaddati wa zawjati wa abni wa abnati al-hafizakallah. Ya Allah, ampunkanlah ayah bundaku, ampunkanlah kakek nenekku almarhum yang sudah wafat, ampunkanlah anakku. Boleh khusus berdoa untuk keluarga. Setelah berdoa, dan adab berdoa itu ketika ziarah kubur, lebih bagus berdiri menghadap kiblat. Itu sunnahnya begitu. Kalau masih mau panjang, mau baca surat Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, kalau mau duduk, jangan lupa bawa tempat duduk kecil. Sekarang ada, kalau dulu namanya dengklek. Dengklek itu dari kayu. Sekarang dari plastik pun ada dijual sama serbu-serbu. Bawa itu kalau mau lama. Jangan jongkok. Jadi kalau ziarah kubur baca doa, jangan jongkok. Kenapa enggak boleh jongkok? Nabi melarang bapak-bapak yang sholat Jumat duduknya memeluk dengkul. Kenapa? Itu ada hadisnya, Imam Abu Daud. Kenapa? Etikanya tidak bagus. Kata ulama kita, orang yang duduknya memeluk dengkul, itu cincinnya terbuka setengah. Masya Allah. Kalau ngantuk dia, goyang sikit, keluar anginnya. Tut katanya, batal wuduknya. Apalagi ke kuburan, baca doa, jongkok ngadap kiblat. Kata ulama kita, cincinnya terbuka 100%. Astagfirullah. Jadi enggak etis. Jadi kalau yang mau ziarah kuburnya nanti jongkok dilarang. Bu, jangan jongkok. Apalagi ibu-ibu, jangan jongkok. Satu-satunya jongkok dapat pahala ketika buang hajat. Itu di Waterclose, di Jamban. Tak boleh ngadap kiblat, tak boleh merokok, tak boleh main HP. Yang boleh, 2 saja yang boleh. Yang pertama, mendehem. Tahu mendehem?
3 kali mendehem itu dianjurkan. Apa hikmahnya? Orang yang buang hajat di jamban ketika jongkok, tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat, maka dianjurkan mendehem 3 kali. Yang pertama, orang yang di luar tahu bahwasanya di jamban itu ada orang. Itu hikmahnya. Jangan main buka aja. Apalagi nggak dikunci, lupa nguncinya, bisa berantem. Yang kedua, mendehem, kata ulama kita, itu ada tekanan supaya tuntas. Kalau ada zat cair yang masih mengendap, terus keluar dia. Zat padatnya pun keluar dia. 3 kali mendehem. Itu sunnah. Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi nanti ziarah kubur, yang belum ziarah kubur, jangan jongkok. Yang belum tahu sekarang sudah tahu, jangan diulangi. Qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim. Quran surat Al-A'raf ayat 179. Orang-orang yang berzikir kepada Allah itu berdiri, duduk dan berbaring. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita berzikir kepada Allah berdiri, duduk dan berbaring. Tapi nggak mungkin kita ziarah kubur berbaring, ya kan? Tapi berdiri menghadap kiblat. Habis itu bunda, jangan lama-lama ziarah kubur. Kenapa nggak boleh lama-lama? Terutama ibu-ibu, nggak boleh lama-lama. Habis berdoa pulang. Jangan lama-lama. Kenapa? Kalau lama-lama nanti bisa berubah niat. Niat yang baik untuk mendoakan dan untuk mendapat hidayah taufik, nanti bisa kita kufur dan musyrik. Apa kufur dan musyrik? Kalau udah lama-lama dipeganglah batu nisannya tadi, berucaplah nafsunya. Ayah, abang, misalnya ayah, sejak ayah meninggal hidup kami tambah susah. Astagfirullah. Gak boleh kita mengadu. Bapak Ibu hadirin sekalian, mengadu hanya kepada Allah. Jangan mengadu kepada makhluk. Karena nggak bisa buat apa-apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita minta tolong. Jadi orang yang sudah wafat tidak bisa menolong. Dia menunggu doa dari keluarganya. Mohon ampunan untuknya agar dilapangkan kuburnya. Kita yang berziarah kubur semangat untuk beribadah, untuk beramal di bulan suci Ramadan. Pulang, jangan lama-lama. Itulah adab ziarah kubur, Bapak Ibu hadirin sekalian. Kemudian sikap kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Yang ketiga, Bapak Ibu hadirin sekalian, kuatkan semangat dengan datangnya bulan suci Ramadan. Nah, ini yang ketiga, Pak. Kuatkan semangat. Nggak boleh lemah. Apalagi ibu-ibu. Bu, jam 2 harus bangun. Jam 3 kalau enggak. Kalau udah jam setengah 4 atau jam 4 bangun, enggak sempat nanti. Belum masak sahurnya nanti untuk itu. Maka disitulah mujahadahnya ibu-ibu. Ya Bu, pahalanya besar. Maka kuatkan semangat untuk berkhidmat kepada keluarga. Puasa, bangun pagi, cepat masakkan sahur untuk keluarga. Alhamdulillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka konsepnya Bu, tepuk dada tanya iman, jangan tepuk dada tanya selera. Kalau tepuk dada tanya selera, Mama bangun ma, masak sahur ma, males. Astagfirullah. Ya, Masya Allah. Banyak kalah dengan nafsunya. Maka kuatkan semangat. Bunda, kenapa disuruh kuatkan semangat kita dalam memasuki bulan Ramadan? Karena hadiahnya mahal. Hadiahnya istimewa. Alhamdulillah. Hadiahnya istimewa. Kita renung. Kita bayangkan ayah bunda. Nanti
Kita hidup di dunia ni enggak lama ayah bunda, 60-70 tahun kita hidup. Nanti kalau udah sampai janji kita kepada Allah, kita akan pindah rumah. Rumahnya kemana? RSSSSSS 8 S-nya. Rumah sungguh sangat sederhana sekali, kadang susah selonjor. Astagfirullah. Mudah-mudahan kita lapang kuburnya nanti, jangan ada yang susah selonjor. Orang yang susah selonjor itu adalah orang yang pelit. Ya, dikasih rezeki tidak mau berbagi. Maka inilah kesempatan bulan Ramadan, dikasih rezeki kita disuruh berbagi. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat yang kami karuniakan kepadamu, ceritakanlah kepada orang lain. Dari dibagi kepada orang lain. Bawa ke masjid, bawa ke jiran tetangga untuk buka puasa 4 penjuru. Alhamdulillah. Siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, meskipun seteguk air, meskipun sebutir kurma, dia akan mendapatkan pahala puasa saudaranya yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun pahala saudaranya yang berpuasa. Jadi hari pertama kalau bunda antar jiran tetangga, insya Allah kita bisa dapat 10 pahala orang yang berpuasa. Itu pun alhamdulillah Bapak Ibu hadirin sekalian. Kalau kita antar kurma, taruh di tempat kap, antar jiran tetangga 4 rumah. Kalaulah ada 10 butir keluarganya, aku mau 10 yang makan, semuanya puasa, dapat 10 pahala orang yang berpuasa. Alhamdulillah. Maka bulan Ramadan itu bulan berbagi. Berbagi, ya, buka puasa kepada jiran tetangga, antar ke masjid. Apalagi bunda kalau mau sholat tarawih nanti di Masjid Babu Salam, tengok dulu meja makannya di rumah, masih ada enggak sisa makanannya yang buka puasa tadi. Kalau ada, enggak mesti semua, dibungkus, bawa ke masjid. Orang sholat tarawih, nanti mau tadarus, ditengoknya ada kue, ada makanan, alhamdulillah. Namanya tarawih, ya kan? Jedahnya ada, istirahatnya ada. Habis baca Quran 1 juz, berhenti dulu. Tengoknya ada kurma, tengoknya ada semangka, tengoknya ada goreng pisang. Alhamdulillah. Iki siapa sing gowo katanya kan? Ibu Anu, alhamdulillah Bu, murah rezeki ya, dimakannya. Ketika dimakannya goreng pisang kita tadi, dia baca 100 ayat, pahala baca Qur'annya kita pun dapat. Alhamdulillah. Itu namanya berbagi amal ibadah. Bapak Ibu hadirin sekalian, kuatkan semangat. Kenapa? Karena nanti kalau kita sudah wafat, kita akan pindah rumah. Dari rumah yang gedong, dari rumah yang terang, pindah ke rumah yang sempit. Di mana kuburan kita nanti? Sungai Sengkol. Kalau suka maju di Sungai Sengkol. Kalau udah nengok ke sana, tengoklah, Allah, itulah rumah masa depan kita nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian. Maka siapa yang maksimal amal ibadahnya, sukseslah hidupnya nanti di sana. Apalagi dia berpuasa di bulan Ramadan, ikhlas karena Allah Ta'ala. Nanti kita akan menghadapi masa yang sulit. Padang mahsyar 50.000 tahun kita nggak mati-mati di sana, Bu. Matahari didekatkan sejengkal. Allah, ini bermil-mil jauhnya, kita pun sudah terasa panas, suasana Ramadan sudah kita rasakan. Apalagi nanti di padang mahsyar. Haus ya Allah, haus. Maka datanglah malaikat membawa secawan cangkir. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ikhlas karena Allah Ta'ala, maka nanti akan dibukakan pintunya. Namanya Babur Royan. Nah Bu, ketika nanti padang mahsyar digelar, surga didekatkan, neraka pun didekatkan.
Ketika surga didekatkan, terbuka pintu Babur Rayyan. Apa itu Babur Rayyan? Pintu puasa. Alhamdulillah. Beruntunglah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, mendapat kesempatan dibuka pintu Babur Rayyan. Silahkan minum sepuas-puasnya. Itu karunia dari Allah. Tapi kalau enggak puasa, enggak boleh. Minggir. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, kata Allah. Pada hari ini berpisahlah kalian, hai orang-orang yang berdosa. Jadi Bu, pada hari kiamat nanti orang-orang yang berdosa itu enggak sama dengan orang-orang yang beramal ibadah. Orang-orang yang berdosa tak bersolat, tak mau solat, berdosa. Tak mau puasa, berdosa. Di akhirat nanti, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, kata Allah. Pada hari ini berpisahlah kalian, hai orang-orang yang berdosa. Nyesal, nangis. Kenapa dulu aku enggak puasa? Kenapa dulu aku enggak sholat? Ya Allah, pulangkan aku ke duniaku dulu ya Allah. Sungguh aku janji, aku sumpah, aku mau beramal. Katanya begitu. Menyesal tapi enggak ada guna. Nah, inilah Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan, diperintahkan oleh Rasul untuk kuatkan semangat dengan datangnya bulan Ramadan. Apalagi di malam bulan Ramadan, Pak, siapa yang bergelap-gelap ke masjid di waktu Isya, di waktu subuh, nanti pada hari kiamat akan dianugerahkan oleh Allah cahaya yang sempurna untuknya di kanan kirinya. Alhamdulillah. Itulah fadilah, keutamaan orang yang datang sholat berjamaah ke masjid. Maka kita dianjurkan sholat berjamaah ke masjid. Kenapa? Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kakinya pun sudah mendapatkan kafaroh, dihapuskan dosa, ditambah pahalanya, diangkat derajatnya. Itulah orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sikap kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Mari jangan pernah lemah dan alpa mengulang-ulang kaji yang ada hubungannya dengan puasa Ramadan. Maka senanglah kita menghadiri majelis-majelis taklim, ceramah-ceramah di TV, di YouTube, ceramah-ceramah di masjid, arisan keluarga dan segalanya. Maka ketika kita mendengarkan hidangan hidayah, mendengarkan kajian-kajian syariah, maka kita mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, puasa itu wajib hukumnya. Oh, sunnah puasa itu adalah menyegerakan berbuka puasa, melambatkan makan sahur. Itulah sunnah-sunnah puasa. Termasuk yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa pun ada. Kita pelajari dalam kehidupan kita di bulan Ramadan supaya kita menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Terakhir, yang kelima, nanti pada hari Rabu Sya'ban terakhir, kita disunnahkan waktu jam 6 sore menghadap ke barat dengan mengucapkan kalimat tahmiyah. Marhaban ya Ramadan, marhaban bika ya Ramadan. Sambil berdoa, ya Allah, rahmatilah diri hamba dan keluarga hamba. Ya Allah, berkahilah diri hamba dan keluarga hamba. Ya Allah, berilah kekuatan iman dan takwa kepada hamba dan keluarga hamba dengan datangnya bulan suci Ramadan malam ini, ya Allah. Insya Allah, kalau niatnya ikhlas, ucapannya betul-betul ikhlas, insya Allah bulan Ramadan tahun ini kita akan bisa lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Jadi harus ada plus, harus ada usaha dan upaya peningkatan amal. Siapa yang mau mengamalkannya,
insya Allah dia akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang lemah, siapa yang biasa-biasa saja, apalagi siapa yang datang bulan Ramadan hatinya sedih, alah, Ramadan lagi, lemes deh. Astagfirullah. Ramadan datang, lemes deh. Kenapa? Harus bangun pagi, harus puasa, enggak minum, enggak makan dari pagi sampai maghrib. Lemes deh. Jangan lemah. Jangan habis makan sahur tidur, jangan. Betul-betul lemah badannya. Kuatkan semangat. Baca Quran, zikir pagi petang, ya kan, anak-anak ustaz? Jangan beli mercon. Anak-anak ustaz yang laki-laki, siapa yang minta duit sama orang tuanya beli mercon, itu namanya mubazir. Apa namanya? Mubazir. Innal mubaziru kanu ikhwana syayatin. Karena orang yang bersikap mubazir itu jadi kawan-kawannya setan. Jangan kita membakar uang, anak-anak ustaz ya. Lebih bagus uangnya ditabung, infakkan ke masjid, beri makanan antar ke jiran tetangga. Itu pahalanya besar daripada untuk kesenangan yang sesaat. Itu namanya bisa berdosa. Apalagi orang mau sholat tarawih, dia menghidupkan kembang api, dia menghidupkan mercon di luar masjid. Orang yang lagi sholat terkejut. Astagfirullah. Siapa ini yang hidupin mercon api ini? Anak siapa itu? Astagfirullah. Mama, bapaknya pun jadi jelek namanya. Dibilangnya anak siapa itu? Enggak diajari dia sama orang tuanya. Kenapa pula dia bikin ribut di masjid ini? Jadi enggak boleh bikin ribut. Orang yang mengganggu kekhusyukan orang untuk beribadah itu bisa berdosa. Jadi anak-anak ustaz, tahan dirinya, tahan nafsunya. Jangan minta uang beli mercon api. Tidak boleh. Itu namanya perbuatan sia-sia. La yanfa', tidak ada manfaatnya. Lebih bagus dibelikan makanan, sedekahkan kepada kawan yang orangnya susah. Ini pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, terakhir, ini kita mau masuk bulan Ramadan, kita tepuk dada tanya iman dulu. Setiap manusia pasti ada yang dicintainya. Maka bulan Ramadan ini cinta manusia itu cuma ada dua saja. Ya Bu, yang pertama, definisi pertama, cinta yang paling rendah. Ketika seseorang dalam hidup ini menyukai seseorang dan sesuatu dalam hidupnya, padahal hakikatnya tidak ada apa-apanya. Ini cinta yang rendah. Jadi dalam hidup ini Pak, kalau kita masih mencintai sesuatu itu adalah materi, harta benda, cinta uang, cinta makanan, cinta barang-barang, perniagaan dan lain sebagainya. Itu cinta yang rendah. Kenapa saya katakan cinta itu rendah? Karena apapun yang kita sukai dalam hidup ini, maka gendangnya dua saja. Kalau tidak lapuk busuk, dua itu saja. Apapun yang kita cintai, siapapun yang kita sayangi, maka suatu hari nanti siapa yang kita cintai, apa yang kita sayangi pasti akan lenyap sekejap mata. Maka kalau bisa cinta yang kedua ini cinta segala-galanya. Apa dia cinta yang kedua? Cinta yang kedua adalah puncaknya cinta. Apa itu puncaknya cinta? Ketika yang memiliki segala sesuatu itu senang melihat kita. Itulah segala-galanya dalam hidup kita. Jadi Bunda, bulan Ramadan nanti Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, senang kepada seorang hamba yang taat kepada perintahnya. Bunda, orang yang mendapatkan cintanya Allah itu adalah
akan mendapatkan segala-galanya. Untuk mendapatkan cinta Allah, kita harus belajar. 8 pelajarannya. 1. Hidup ini belajar taat kepada semua perintah Allah, meskipun kadangkala kita merasakan berat. Puasa itu berat, sholat tarawih itu berat, zakat itu berat, sedekah itu berat. Tapi kalau mampu kita mengamalkannya, Allah cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta, surga balasannya. Tapi kalau Allah benci, disuruh puasa nggak mau, disuruh sholat tak mau, disuruh ke masjid tak mau, maka Allah katakan dalam hadis qudsinya, inna uhibba mutawadiin wa abghadu mutakabbirin. Ingat ini Bapak Ibu hadirin sekalian. Innallaha yuhibbut tawwabina. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertaubat, cinta kepada orang yang mensucikan diri. Allah cinta kepada orang yang tawadu, dan Allah benci, Allah murka, Allah marah. Sama siapa marah? Ila mutakabbirin, kepada orang-orang yang takabur. Orang takabur, orang sombong. Asal katanya kabir, besar. Takabur, sombong. Orang yang membesarkan diri. Ya, aku masih sehat, aku masih kuat, aku nggak puasa, kenapa rupanya? Aku nggak mau sholat, kenapa rupanya? Masih hebat, masih kuat. Tapi Bapak Ibu hadirin sekalian, itu namanya orang yang takabur. Orang yang tidak mau menerima perintah Allah, namanya ingkar, kufur, musyrik. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mendapatkan cintanya Allah, kita mesti taat melaksanakan perintahnya meskipun kadangkala kita merasakan berat. Yang kedua, hidup ini belajar sabar walaupun terbebani. Makanya puasa itu adalah melatih kesabaran. Yang kedua, hidup ini belajar memberi walaupun tak seberapa. Jadi siapa yang memberi kebaikan, pasti dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda. Siapa yang keempat, hidupnya ikhlas. Hidup ini belajar ikhlas, meskipun kadang hati tak rela. Kita mendapatkan satu keadaan yang tak suka dalam hidup ini, ikhlas. Walaupun kadang hati tak rela. Tapi kalau diikhlaskan, dia akan mendapatkan cinta dari Allah. Yang keempat, hidup ini belajar memaafkan walaupun kadang dikecewakan. Maafkan kesalahan manusia. Wal afina anin nas. Yang keenam, hidup ini belajar memahami walaupun kadang tak sehati. Dalam beribadah banyak perbedaan umat Islam satu dengan yang lainnya. Ada yang kunut, ada yang tak kunut. Ada yang mau zikir, tapi ada yang tak mau zikir. Itu semuanya sudah merupakan bagian daripada warna kehidupan. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini adalah memahami. Waja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu, kata Allah. Kami jadikan, kami ciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berpuak-puak, untuk saling kenal mengenal. Bukan untuk saling musuh-memusuhi, tapi kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, hidup ini belajar setia walaupun banyak godaan. Setia kepada syariat Allah, setia pada kebenaran. Orang yang setia kepada syariat Allah, hatinya terpaut di masjid untuk sholat beribadah. Hatinya senantiasa cenderung untuk mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah. Itulah Bapak Ibu hadirin sekalian, hidup ini belajar setia
walaupun banyak godaan. Setia kepada syariat Allah, setia pada kebenaran, setia kepada pasangan hidup, setia pada keluarga, setia kepada jiran tetangga, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka dia mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah. Terakhir Bapak Ibu hadirin sekalian, hidup ini belajar mengasihi, mencintai dan menyayangi meskipun kadangkala kita disakiti. Alhamdulillah, ini yang paling berat. Ayah bunda lulus, kalau betul-betul ikhlas, lihatlah berapa banyak ayah bunda yang disakiti oleh darah dagingnya, ya, tapi tidak ada benci, tidak ada dendam, masih disayang. Anaknya terpengaruh dengan lingkungan, maka Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak sedikit orang tua yang diuji oleh anaknya. Anaknya sudah dilahirkan, dibesarkan, disekolahkan, tapi anaknya belum pandai berbalas budi, berbalas jasa, justru menyusahkan orang tua. Berapa kali pindah-pindah sekolah, gaduh aja dia sama kawan-kawannya, salah pula bergaul, astagfirullah, ketangkul sama polisi, masuk di polsek Sunggal. Tapi orang tuanya pun datang, anakku itu Pak, tolong dilepaskan. Boleh Bu, tapi tebus dulu katanya, 4 juta, pinjam-pinjam lagi dia. Allah, susah orang tua gara-gara anak salah bergaul. Tapi tidak ada benci, tidak ada dendam. Ya, sampai dompet mamaknya pun dibongkar sama anaknya, dicuri duitnya 200.000. Tapi udahlah, nggak apa-apa katanya. Begitulah ibu itu tadi. Maka hidup ini belajar mengasihi, belajar mencintai, belajar menyayangi walaupun dia disakiti. Tetap kita berjuang untuk itu. Suatu hari nanti, ini endingnya. Suatu hari nanti, apabila dalam hidup ini kita sudah taat, kita sudah sabar, kita sudah ikhlas, kita sudah banyak memberi, kita sudah banyak setia, kita sudah banyak memaafkan, kita sudah memahami, kita sudah mencintai dan menyayangi, mengasihi keluarga dan umat seluruh alam, niscaya suatu hari nanti Allah akan membersihkan hati kita. Bu, hati manusia itu bersih bukan dicuci pakai sabun, tapi hati manusia itu bersih karena ada proses ketaatan, sabar, ikhlas, memaafkan, tidak ada benci, tidak ada penyakit dendam dalam hati. Maka suatu hari nanti Allah akan membersihkan hati kita, meneguhkan iman kita, sampai kita meninggal dunia, dimandikan, dikafani, dibawa ke masjid Babu Salam. Setelah disolatkan, didoakan, berkata imam, berkata Bilal, Bapak Ibu jamaah solat jenazah, bagaimana pendapat Bapak Ibu terhadap jenazah yang di depan kita ini? Apakah dia orang baik? Baik. 3 kali dibilang. Apakah baik? Baik. Apakah baik? Baik. Alhamdulillah. Tapi ingat, ada yang tak bisa dibohongi. Siapa? Orang terdekat. Bisa saja orang bilang baik, tapi di belakang ada istri, ada suami, ada anak. Ketika ditanya apakah jenazah ini baik, rupanya di belakang hati istri berkata, apa baik? Pelit. Astagfirullah. Dibilang pula suaminya pelit. Makanya hati-hati jadi suami, nggak boleh pelit sama istri. Ibu juga hati-hati sama suami, jangan cerewet. Allah, anak-anak ustadz gitu juga. Kenapa?
Karena di bulan Ramadan ini kita sedang diuji oleh Allah. Sabar enggak kita? Ikhlas enggak kita? Setia enggak kita? Bu, apa ibu mau masuk surga sendiri, suaminya enggak diajak? Kalau bisa sama suami lah Ustaz, sama anak-anak. Kalau mau masuk surga satu keluarga, mesti soleh-solehah. Mesti puasa, mesti sholat berjamaah, mesti tadarus baca Quran. Inilah wadahnya Masjid Babu Salam. Alhamdulillah, saya gembira dengan adanya Bapak Imam, Bapak-bapak, Pak Ashab semua. Masjid Babu Salam ini ketika mulai dibangun dulu sampai sekarang perubahannya drastis. Kalau sebelum ada Pak Ashab, belum ada yang lain, Masjid Babu Salam ini udah ada tapi sunyi, belum ada kegiatan apa-apa. Tapi sekarang alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin sekalian, nampak geliat syariatnya tuh nampak. Ya, semangat untuk beribadah tuh nampak. Bapak Ibu hadirin, ini satu kesyukuran. Siapa yang membangun, siapa yang memakmurkan masjid ini kalau bukan kita? Karena kita tinggal di sekitar sini. Maka siapa, kata Rasulullah dalam sabdanya, man ahabba liqa'i rabbi ahabba liqa'uhu yaumal qiyamah. Siapa yang gembira hatinya bertemu dengan Tuhannya, Allah akan gembira bertemu dengannya pada hari kiamat. Man ahana liqa'i rabbi ahana liqa'uhu yaumal qiyamah. Siapa-siapa warga Sukamaju di sini enggan bertemu dengan Tuhannya, nanti pada hari kiamat Allah pun enggan bertemu dengannya. Astagfirullah. Jadi alhamdulillah, kita yang senang bertemu dengan Allah. Orang yang bertemu dengan Allah itu adalah orang yang menjadi duyufur rahmah, jadi tamu Allah. Orang yang memakmurkan rumah Allah ini, kita tamu Allah. Senang. Nanti pada hari kiamat Allah senang bertemu dengan kita. Aina jironana, kata Allah. Aina jironana, mana tetanggaku, kata Allah. Dipanggillah kita tetangga-tetangganya Allah. Dinaungi oleh Allah. Dirahmati oleh Allah. Tidak dibiarkan kita susah nanti di sana. Kenapa? Dalam kehidupan dunia kita termasuk hamba-hamba Allah yang memakmurkan rumah Allah, Masjid Babu Salam yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja motivasi dalam menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin sekalian, tahun ini kita lebih meningkat ibadah kita daripada tahun-tahun yang lalu. Semangat, kemudian optimis, kemudian kuatkan semangat, kemudian berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan keluarga kita, masyarakat kita akan mendapatkan rahmat dan berkah yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wa afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.